Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Urgency. Oke, setelah di video sebelumnya kita membuat report yang lebih baik, dengan menggunakan gambar ya. Jadi di video sekarang sebenarnya kita sudah selesai belajar dasar-dasar Microsoft Access gitu ya. Walaupun masih ada banyak fitur yang belum kita bahas gitu ya. Tapi mungkin karena keterbatasan ilmu saya juga ya. Jadi saya cuma bisa menyampaikan sedikit saja begitu. Oke, di video kali ini kita akan belajar membuat halaman menu utamanya atau biasa disebut dengan switchboard ya. Jadi switchboard itu semacam menu-menunya yang akan membukakan gitu ya, yang akan membuka form, kemudian report ya kayak gitu. Jadi nanti ada satu form yang mana menampilkan beberapa menu gitu. Nah, supaya tidak bingung, kita langsung saja ke praktek ya. Oke, pertama kita harus menampilkan dulu ininya ya, toolsnya, si switchboardnya. Jadi pertama kita teman-teman masuk dulu ke file, kemudian options. Nah, di sini ada banyak settingannya ya. Nah, di sini kita buka di bagian quick access toolbar. Nah, kemudian kita tampilkan semuanya ya. Kita pilih all command. Kemudian teman-teman cari di bawah ada yang namanya itu switchboard. Kita cari, nah ini ya, switchboard manager namanya. Kemudian teman-teman pilih add, lalu oke. Nah, maka akan muncul di atas ini gitu. Kemudian teman-teman setelah itu tinggal klik saja tools ini gitu. Kita klik. Nah, kita pilih yes. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika kita coba close nih ya, kita coba close. Nah, di sini kan ada satu form tambahan ya. Yang mana ini adalah switchboard yang akan kita pakai atau yang kita maksud sebelumnya gitu. Ketika kita buka atau klik, nah maka ini menampilkan sebuah form ya, yang mana di sini ada satu header. Nah, nanti ketika sudah kita tambahkan form kemudian report yang kita buat ke dalam switchboard, maka di sini akan ada menu-menunya. Seperti itu. Sebelum ke sana ya, teman-teman, kita akan melakukan satu hal dulu, yaitu kita akan membuat form pegawai itu ada dua ya. Yang pertama yang biasa gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang menggunakan datanya gitu, tabelnya ditampilkan. Nah, pada kasus ini kita akan menghapus form yang lama ya. Kita hapus karena kita akan fokus pada form yang sudah kita perbarui. Nah, yang ini ya. Kemudian teman-teman bisa rename ya namanya dari 2 menjadi form pegawai aja gitu. Jadi kita fokus di satu form. Nah, untuk form jabatan teman-teman bisa membuatnya sendiri ya dengan cara sama dengan yang form pegawai, menggunakan input ya, input pegawai gitu. Oke, kita masuk kembali ke switchboard ya. Nah, ini kita buka kembali. Nah, ketika kita diklik ya, ketika kita klik switchboard manager kembali, nah maka akan melanjutkan switchboard yang sudah ada pada project kita gitu. Jadi umpamanya nih kita kita tambah switchboard yaitu data utama ya, misal data utama. Ketika kita close ya, bukan dulu close, tapi kita tambahkan dulu di main switchboard. Nah, di sini kita akan menambahkan satu link atau satu menu yaitu data utama. Nah, ketika data utama ini diklik, maka kita akan mengembalikan satu switchboard, yaitu switchboard tadi yang data utama gitu. Jadi data utama ini ya, sebentar. Nah, data utama yang ada di sini atau yang ada di switchboard page adalah halaman data utamanya. Kemudian data utama yang ada di sini yang kita arahkan ke data utama switchboard adalah linknya gitu. Kalau kita coba tampilkan, kita buka switchboard. Nah, maka ini ada data utama linknya. Kemudian data utama switchboardnya, ketika kita klik, nah ini adalah data utama yang switchboardnya gitu. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya,
ketika kita buka switchboard manager, maka akan melanjutkan progress ya, atau proses atau settingan atau switchboard yang kita punya ya, yang sebelumnya gitu. Jadi tidak membuat baru, tetapi membuka switchboard yang ada gitu intinya. Kita coba klik, nah maka settingan barusan ada gitu. Switchboard yang ini ya, switchboard pages yang data utama adalah yang ini, yang ada di sini. Kemudian switchboard, bukan switchboard, tetapi items data utama adalah yang ada di sini. Nah, jadi ini adalah itemnya. Kemudian ini adalah switchboardnya. Ya, teman-teman paham ya maksudnya? Ini adalah item di main switchboard, yaitu switchboard yang utama ketika kita buka pertama kali. Nah, ini adalah main switchboard. Nah, ini adalah itemnya. Ketika kita klik item data utama, maka akan membuka switchboard data utama. Untuk penamaannya sendiri, teman-teman sebetulnya bebas ya. Misalnya di sini kita ingin membedakannya supaya tidak bingung, misalnya data gitu. Kita klik OK, kita close. Ketika kita klik, nah muncul ya. Jadi di main switchboard ada item data yang mana ketika kita klik akan membuka switchboard data utama begitu. Oke, kita fokus kembali. Nah, di sini tergantung teman-teman ya. Kalau saya ingin membuatnya sesuai gitu, jadi saya ubah menjadi data utama. Kemudian supaya tidak bingung, yang main switchboard ini akan saya ubah menjadi halaman utama atau menu ya. Gitu. Saya close. Kita coba cek. Nah, seperti ini. Ini untuk membedakan saja. Silahkan teman-teman ubah sesuai kemauan teman-teman. Setelah data utama dibuat, switchboard data utama dibuat, berarti kita di sini akan menampilkan form. Jadi nanti di sini ada item form pegawai. Begitu. Kita coba buka kembali. Di data utama ini kita akan menambahkan item yaitu form pegawai, atau kita bisa menuliskannya pegawai saja. Pegawai, tetapi komennya bukan pergi ke switchboard, tetapi ke form. Nah, di sini teman-teman bisa pilih open form in add mode. Kita klik, kemudian di sini ada pilihan form. Teman-teman bisa pilih form mana yang akan dibuka. Nah, pada kasus ini tentu kita akan membuka form pegawai ya. Kita klik, kemudian kita OK. Kita close, kemudian kita close. Ketika kita buka kembali switchboardnya, nah di sini kan ada menu-menu ya, ada menu utama atau data utama. Ketika kita klik, maka akan muncul switchboard data utama dan item pegawai sudah muncul. Ketika kita klik, nah akan membuka form pegawai gitu ya. Jadi switchboard ini semacam menu-menunya gitu ya, atau halaman utamanya. Baik. Kemudian setelah form ya selesai, kita ingin kembali ke halaman switchboard yang utama atau menu-menu tadi. Nah, berarti kita memerlukan tombol kembali ya, atau item kembali. Berarti di switchboard data utama kita harus menambahkan kembali gitu. Kita coba tambahkan di data utama, di switchboard data utama, kita tambahkan item kembali. Kita pilih new, kita tulis kembali. Nah, tetapi di sini bukan kembali ke form lagi, bukan membuat yang form lagi seperti yang ada di sini, seperti yang sudah dibuat yaitu pegawai. Kalau pegawai kan ini adalah form ya, open form. Nah, untuk tombol kembali, tentu kita akan membuka form menu-menu ya, yaitu switchboard yang menu-menu tadi, yang utama. Berarti di sini adalah go to switchboard ya. Kita pilihnya ke menu-menu gitu. Kalau kita klik OK, kemudian kita close dan coba tes membuka. Di sini ada switchboard menu-menu. Kita buka data utama. Nah, di sini ya, kemudian akan muncul kembali. Kalau kita coba klik pegawai, maka muncul. Ketika kita buka kembali, maka akan kembali ke halaman menu-menu atau switchboard menu. Seperti itu.
Oke, satu lagi kita akan menambahkan switchboard laporan ya. Kita buka kembali switchboard manager, lalu kita tambahkan switchboardnya ya. Karena di sini kita akan membuka switchboard yang mana nanti akan ada banyak switchboard. Jadi nanti kita akan membuka switchboard laporan gitu ya maksudnya. Jadi nanti di switchboard laporan akan ada 2 laporan. Nah, yang data utama juga kenapa kita membuat switchboard? Nah, karena nanti di sini bisa jadi akan ada banyak form gitu. Jadi ketika kita pilih data utama, maka akan banyak item form. Ketika kita membuat switchboard laporan, maka akan banyak item laporan. Jadi tidak digabungkan, di sini ada form pegawai, form jabatan, report pegawai gitu. Tetapi dipisahkan, ibaratnya digrupkan gitu. Oke, kita kembali buat switchboardnya, yaitu laporannya. Ketika kita buat laporan, kemudian kita oke, lalu kita isikan item laporan. Nah, kita buka, kemudian kita tambahkan yaitu laporan jabatan ya. Misalnya satu laporan jabatan, komennya kita membuka membuka report. Kita open report. Nah, reportnya report yang mana? Kita sesuai dengan tadi ya, teks tadi yaitu jabatan. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kan ada satu lagi ya report. Kita bisa tambahkannya secara langsung. Jadi sebelum tes, karena di sini hanya satu lagi, kita bisa tambahkan langsung. Laporan pegawai. Kita pindahkan komennya ke report, karena kita akan membuka report. Pilih reportnya yaitu report pegawai. Klik OK, close, kemudian close. Kalau kita cek kembali, kenapa di sini belum muncul? Karena kita lupa menampilkan item di menu-menunya di switchboard yang utama. Ya, barusan kan kita cuma menambahkan item-item di switchboard laporan ya, dan membuat switchboard laporan ya. Nah, tetapi kita belum menambahkan ke switchboard yang utama. Yang ini. Kan kita barusan hanya menambahkan item di laporan, switchboard laporan, tetapi di menu-menu kita belum menambahkan link ke laporan. Nah, di sini kita tambahkan saja new laporan. Go to switchboard ya, karena switchboard laporan ada ya, yang mana memiliki banyak item laporan. Kita pilih switchboard laporan. Oke, close. Kita buka. Nah, maka link ke switchboard laporan sudah ada. Kita klik. Nah, maka ada 2 laporan. Pertama, laporan jabatan. Ya, muncul. Kemudian laporan pegawai. Muncul juga. Oke. Sekarang kita tambahkan tombol kembali ya. Sama kayak di data utama. Kita tambahkan. Kita klik laporannya. Switchboard laporan. Dan kita pilih new. Kita ketikkan kembali. Lalu pergi ke switchboard yang menu-menu. Ya. Kita klik OK, kita close, kemudian close. Kita closekan semua. Ketika kita buka switchboard, ada 2 switchboard lainnya, yaitu data utama dan laporan. Ketika kita buka laporan, maka link ke kembali atau ke switchboard menu-menu sudah ada. Ketika kita klik, nah maka berhasil ya. Kemudian ketika kita buka data utama, lalu kembali, maka berhasil ya. Jadi saling terhubung gitu. Oke, kita rangkum ya. Kita rangkum ketika kita buka data utama, kita bisa membuka form pegawai. Kemudian kita bisa kembali. Lalu ketika kita buka switchboard laporan, akan ada laporannya, laporan jabatan, laporan pegawai. Yang mana ini adalah item-item dari laporan. Ketika kita buka laporan jabatan, maka muncul laporan jabatan ya. Ketika kita buka laporan pegawai, maka akan muncul juga laporan pegawai. Kemudian kita juga bisa kembali. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah halaman utamanya. Atau form yang menggabungkan atau menghubungkan dari form-form lainnya. Gitu. Dan juga bisa menghubungkan ke report. Gitu.
Oke, sampai sini semoga bisa ditangkap ya ilmunya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.